Pagi anak-anak mem, apa kabar kalian pada pagi hari ini? Saya harap kita semua masih dalam keadaan sehat selalu ya. Anak-anak, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, tema kita pada pagi hari ini adalah tema 8, daerah tempat tinggalku, dengan subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku, pembelajaran kedua. Untuk muatan yang pertama yang akan kita pelajari adalah muatan SBDP ya, dengan materi mengidentifikasi beragam tarian daerah di Indonesia. Nah, perhatikan ya nak, Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa yang tersebar di berbagai daerah. Setiap daerah di Indonesia memiliki jenis-jenis tarian yang berbeda-beda dan memiliki keunikan tersendiri, kan? Nah, sebagai contoh, perhatikan ya nak, ada tari saman. Tari saman adalah tarian yang berasal dari Aceh. Ya, tari saman ini tarian yang berasal dari Aceh. Gerakan tari saman dilakukan dengan semangat dan cepat. Seperti itu. Yang kedua, ada tari serimpi. Tari serimpi berasal dari Jawa Tengah. Ya. Tarian ini dilakukan dengan gerakan yang gemulai dan lambat. Nah, itu tadi ya nak ya ciri-cirinya. Kalau tari saman tadi ciri-cirinya dilakukan gerakannya dengan semangat dan cepat. Sedangkan tari serimpi gerakannya dilakukan dengan gemulai dan lambat. Nah, ada juga tari kecak yang berasal dari Bali ya. Tari kecak dan yang berasal dari Bali, keunikannya adalah tarian kecak itu dilakukan oleh sekelompok laki-laki yang sedang duduk ya, membentuk sebuah lingkaran. Ya, seperti itu. Kemudian tangannya dinaikkan ke atas dan mereka mulai mengeluarkan suara cak 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 cak. Nah, itu keunikan dari tarian kecak yang berasal dari Bali. Nah, anak-anak masih banyak lagi. Ya, masih banyak lagi tarian di daerah-daerah yang ada di Indonesia yang memiliki keunikan. Ya. Nah, untuk tugasnya akan saya berikan nanti ya. Kita lanjutkan kembali pembelajaran kita. Muatan kedua adalah muatan bahasa Indonesia dengan materi mengidentifikasi tokoh protagonis dan tokoh antagonis dalam teks fiksi. Nah, pada pembelajaran yang lalu kita sudah belajar ya bahwasannya tokoh protagonis itu adalah tokoh yang baik ya. Tokoh protagonis disebut juga dengan tokoh utamanya, seperti itu ya kan, masih ingat ya. Sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang tidak baik ya, seperti itu. Nah, anak-anak perlu kalian ketahui di sini ya, tokoh protagonis dan tokoh antagonis ya dapat kita tentukan dengan kita harus memperhatikan dulu hubungan antar tokoh dalam cerita. Ya kan? Tokoh protagonis dan tokoh antagonis dapat ditentukan dengan memperhatikan hubungan antar tokoh dalam cerita. Ya, tokoh protagonis akan selalu ada ya dari awal cerita, tengah cerita hingga akhir cerita. Perlu diingat ya nak ya. Tokoh protagonis selalu ada dari awal cerita, tengah cerita hingga akhir cerita. Peristiwa-peristiwa dalam cerita berfokus pada tokoh protagonis. Ingat ya nak, peristiwa-peristiwa dalam cerita berfokus pada tokoh protagonis. Ya, seperti itu. Adapun tokoh antagonis ya memiliki karakter yang bertentangan dengan tokoh protagonis. Itu dia. Tokoh antagonis memiliki karakter yang bertentangan dengan tokoh protagonis. Ya, tokoh antagonis disebut juga dengan tokoh lawan dari tokoh protagonis. Ya, seperti itu. Nah, agar kalian lebih paham lagi bagaimana tokoh protagonis dan tokoh antagonis, saya akan membacakan sebuah cerita. Ya, cerita bawang merah dan bawang putih. Perhatikan ya nak ya, dengarkan sambil disimak ceritanya. Bawang merah dan bawang putih. Ini dia ya. Kita perhatikan.
Zaman dahulu kala di sebuah desa tinggal sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang gadis remaja yang cantik bernama Bawang Putih. Mereka adalah keluarga yang bahagia. Meski ayah Bawang Putih hanya pedagang biasa, namun mereka hidup rukun dan damai. Namun suatu hari ibu Bawang Putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih sangat berduka, demikian pula ayahnya. Di desa itu tinggal pula seorang janda yang memiliki anak bernama Bawang Merah. Semenjak ibu Bawang Putih meninggal, ibu Bawang Merah sering berkunjung ke rumah Bawang Putih. Dia sering membawakan makanan, membantu Bawang Putih membereskan rumah, atau hanya menemani Bawang Putih dan ayahnya mengobrol. Akhirnya ayah Bawang Putih berpikir bahwa mungkin lebih baik kalau ia menikah saja dengan ibu Bawang Merah, supaya Bawang Putih tidak kesepian lagi. Dengan pertimbangan dari Bawang Putih, maka ayah Bawang Putih menikah dengan ibu Bawang Merah. Awalnya ibu Bawang Merah dan Bawang Merah sangat baik kepada Bawang Putih. Namun lama-kelamaan sifat asli mereka mulai kelihatan. Mereka kerap memarahi Bawang Putih dan memberinya pekerjaan berat jika ayah Bawang Putih sedang pergi berdagang. Bawang Putih harus mengerjakan semua pekerjaan rumah, sementara Bawang Merah dan ibunya hanya duduk-duduk saja. Tentu saja ayah Bawang Putih tidak mengetahuinya karena Bawang Putih tidak menceritakannya. Nah, ini merupakan ya penggalan cerita dari Bawang Putih dan Bawang Merah ya. Ini penggalan ceritanya ya. Nah, berdasarkan cerita tentang Bawang Merah dan Bawang Putih tadi ya, kita dapat mengetahui ya tokoh protagonisnya dalam cerita tersebut adalah Bawang Putih. Sedangkan tokoh antagonisnya dalam cerita tersebut adalah Bawang Merah dan ibunya. Dari mana kita mengetahui bahwasannya dari mana kita mengetahui bahwasannya ibu Bawang Merah dan Bawang Merah itu tokoh antagonis ataupun jahat? Nah, dapat kita ketahui dari ibu Bawang Merah dan Bawang Merah sendiri ya sering memarahi Bawang Putih dan memberinya pekerjaan berat jika Bawang Putih di rumah dan pada saat ayahnya sedang bekerja ya. Dari situ kita bahwasannya ibu Bawang Merah dan Bawang Merah sendiri memerankan tokoh antagonis ya, karena ibu Bawang Merah dan Bawang Merah sendiri sering memarahi Bawang Putih dan memberinya pekerjaan yang berat di rumah. Seperti itu ya nak ya. Nah, anak-anak, berdasarkan penjelasan yang sudah saya jelaskan, saya akan memberikan tugas kepada kalian. Yang pertama, tugas SBDP ya. Lengkapi tabel berikut. Nah, di sini ada nama tarian ya, asal daerah, gerakan tari. Nah, tugas kalian adalah mencari asal daerah tari kecak. Tari selamat datang, tari kipas, dan tari piring. Dan juga bagaimana gerakan dari tari kecak, tari selamat datang, tari kipas, dan tari piring. Nah, tadi sudah saya berikan contohnya ya. Keunikan dari tarian kecak adalah tari kecak dilakukan oleh laki-laki yang duduk membentuk sebuah lingkaran, kemudian tangannya dinaikkan ke atas dan sambil bernyanyi cak 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 cak. Nah, itu tari kecak ya. Itu gerakan dari tari kecak, keunikan dari gerakan tari kecak yang berasal dari daerah Bali ya, seperti itu. Nah, untuk yang lainnya dapat kalian cari ya nak ya informasinya. Dari mana asal tari selamat datang dan bagaimana gerakan tarinya? Dari mana asal tari kipas dan bagaimana gerakan tarinya? Dan bagaimana gerakan tari piring ya, dan asalnya juga dari mana. Seperti itu ya. Itu untuk tugas SBDP. Nah, untuk tugas bahasa Indonesia ya, di sini ada cerita fabel ya, lomba lari di hutan ya, cerita fabel ya. Perhatikan ya nak, akan saya bacakan. Oke, perhatikan. Kiki, kelinci terkenal jago lari dan sombong.
Suatu hari ia menantang kura-kura lomba lari sampai ujung hutan. Juaranya adalah yang pertama sampai di sana. Si kelinci langsung berlari sangat kencang. Sementara kura-kura tertinggal sangat jauh di belakang. Tak mungkin dia bisa menyusulku dalam waktu dekat ini, pikir kelinci. Sekarang aku tidur dulu saja di bawah pohon. Meskipun berjalan lambat, namun kura-kura terus berjalan tanpa henti. Lama-lama akhirnya ia berhasil menyusul kelinci yang masih tertidur pulas di bawah pohon. Dan akhirnya kura-kura berhasil mencapai garis finish duluan. Kelinci pun kalah dan malu serta kecewa. Ya, nah anak-anak, berdasarkan cerita fabel lomba lari di hutan, saya akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya yang pertama, siapakah tokoh-tokoh cerita tersebut? Ya, yang kedua, siapa tokoh yang berperan sebagai tokoh protagonis? Yang ketiga, siapa tokoh yang berperan sebagai tokoh antagonis? Dan yang terakhir, tuliskan amanat dari cerita tersebut. Kan seperti biasa, tugas ini dapat kalian kerjakan pada buku tugas kalian. Nah, anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini, anak-anak mem. Selamat pagi, anak-anak mem.